Halo semuanya, perkenalkan nama saya David dan selamat datang kembali untuk video tutorial Odoo. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan tutorial mengenai simulasi order to cash dan CRM pada Odoo 16. Nah, untuk order to cash dan CRM sendiri, pada simulasi ini saya akan melalui beberapa tahapan, yaitu ada leads yang akan dilakukan oleh bagian marketing, opportunity yang akan dilakukan oleh bagian marketing, quotation yang akan dilakukan bagian sales, sales order yang akan dilakukan bagian sales, delivery yang akan dilakukan bagian warehouse, customer invoice yang akan dilakukan oleh bagian sales dan finance accounting, cash in dan juga paid yang akan dilakukan oleh finance and accounting. Nah, untuk detail-detail tahapannya sendiri, mungkin akan saya jelaskan lebih detail melalui artikel Medium yang saya letakkan di deskripsi video. Dan juga pada video simulasi kali ini akan menggunakan sebuah skenario yang sudah saya buat untuk mempermudah alur simulasi yang akan kita lakukan. Untuk skenario yang sudah saya rancang adalah PT Bulat merupakan sebuah perusahaan furniture yang sedang berfokus untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Bagian marketing perusahaan akan membantu dengan mengidentifikasi calon pelanggan yang merupakan target produk perusahaan. Melalui berbagai pemasaran, bagian marketing memperoleh beberapa kontak dari perusahaan yang dapat menjadi calon pelanggan. Kontak dari perusahaan tersebut disebut dengan leads oleh bagian marketing. Lead pertama adalah PT Apple yang akan membeli sejumlah furniture untuk merenovasi kantor. PT Apple tertarik untuk membeli paket kursi dan meja yang tersedia. PT Apple berlokasi di Jalan Garuda Mas Ifle, Blok D4 nomor 15, DKI Jakarta. Dan representatif dari PT Apple bernama Jonah dengan email jonah@apple.com dan dengan nomor sebagai berikut. Untuk lead kedua adalah PT Jeruk yang akan membeli sejumlah lampu untuk kantor. PT Jeruk tertarik untuk membeli lampu dengan jenis office lamp dan berlokasi di Jalan Elang Mas IV, Blok D6 nomor 13 di Jakarta. Representatif dari PT Jeruk bernama Amy dengan email amy@jeruk.com dan dengan nomor sebagai berikut. Bagian marketing akan melakukan beberapa kali follow up terkait leads hingga menemukan sesuatu opportunity. Bagian marketing akan mengubah leads menjadi opportunities agar perusahaan dapat mengirim quotation kepada leads nantinya. Opportunity yang pertama adalah Office Furniture Project, yaitu lead yang berdasarkan dari PT Apple dengan pendapatan yang diharapkan sebesar 25 juta. Kemungkinan opportunity berhasil adalah sebesar 85% dan diharapkan terjadi tanggal 8 November 2023. Prioritas opportunity ini akan ditetapkan sebanyak 3 bintang. Opportunity kedua adalah Office Lamp Project yang merupakan dari lead PT Jeruk dengan pendapatan yang diharapkan sebesar 10 juta. Kemungkinan opportunity ini berhasil adalah sebesar 75% dan diharapkan terjadi tanggal 9 September 2023. Prioritas opportunity akan ditetapkan sebanyak 2 bintang, dan kemudian setelah dilakukan beberapa meeting untuk membahas opportunity dengan kedua perusahaan tersebut, opportunity pertama berhasil dimenangkan, yaitu opportunity Office Furniture Project. Maka dari itu, bagian sales akan membuat surat quotation atau penawaran harga kepada PT Apple. Dengan quotation tersebut akan memiliki detail dengan tanggal expiration date, yaitu 20 Maret 2023, dibayarkan secepatnya. Produk yang akan dibeli oleh PT Apple adalah 15 office chair dan 15 flash desk. Nah, setelah quotation dikirim dan diterima oleh PT Apple akan merespon dan menyetujui penawaran tersebut. Bagian sales akan membuat sales order yang merupakan kontak perjanjian antara perusahaan dengan customer, yaitu PT Apple, mengenai penjualan barang beserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. Bagian warehouse PT Bulat kemudian akan mengirimkan produk ke PT Apple. Beberapa hari kemudian setelah barang diterima oleh PT Apple, bagian finance accounting PT Bulat akan mengirim tagihan atau customer invoice ke PT Apple dalam bentuk regular invoice pada kasus ini. Kemudian sesuai dengan terms of payment, PT Bulat akan menerima pembayaran atau cash in dari PT Apple. Nah, pada skenario ini kita akan memiliki 4 akun untuk 4 bagian yang berbeda, yaitu Amir sebagai akuntan dari bagian finance accounting, Sandra sebagai staff dari bagian sales, Martha sebagai staff dari marketing, dan Walter sebagai staff dari bagian warehouse. Nah, untuk setiap user sendiri sudah saya buat sebelumnya. Dapat dilihat apabila saya login sebagai admin dan mengakses page users, kita dapat melihat sudah ada Amir, Martha, Sandra, dan juga Walter. Nah, untuk pembuatan user ini sudah saya jelaskan sebelumnya secara detail pada video sebelumnya. Mungkin nanti secara detailnya sendiri akan dapat dilihat di artikel Medium untuk mempercepat video simulasi kita kali ini. Nah, apabila kita sudah membuat semua user, maka kita bisa langsung masuk ke tahapan pertama pada simulasi. Nah, untuk tahapan pertama yaitu leads yang akan dibuat oleh bagian marketing. Nah, maka dari itu kita dapat langsung mengakses Martha sebagai staff dari bagian marketing pada simulasi ini, dan kita dapat mengakses modul CRM melalui home menu. Kemudian kita dapat memilih tab leads. Nah, pada page ini kita dapat melihat daftar leads yang sudah dibuat oleh PT sebelumnya. Nah, untuk membuat leads baru kita dapat mengklik create.
Dan kemudian kita bisa langsung mengisi leads ini berdasarkan skenario simulasi yang sudah dibuat sebelumnya. Maka untuk yang pertama kita akan membuat leads untuk PT Apple, di mana saya namakan dengan Office Furniture Project seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dengan company name yaitu PT Apple, dengan alamat sebagai berikut. Untuk kotanya adalah DKI Jakarta. Kemudian kita dapat menambahkan kontak, yaitu representatif, yaitu untuk PT Apple adalah Jona, dengan email, yaitu jona@apple.com, dan dengan nomor telepon sebagai berikut. Nah, untuk prioritasnya sendiri akan kita isi nanti ketika sudah membuat opportunity. Nah, apabila semua sudah sesuai, kita dapat mengklik save di atas. Dan dengan ini kita sudah membuat lead baru. Nah, untuk membuat leads yang kedua, kita dapat mengklik create lagi dari sini. Dan kita dapat langsung mengisi seluruh detail untuk leads yang kedua sama seperti sebelumnya. Maka untuk leads kedua ini akan saya isi dengan Office Lamp Project yang dimiliki oleh PT Jeruk. Kemudian untuk alamatnya adalah sebagai berikut. Dengan kota DKI Jakarta, dengan kontak yaitu ini. Dengan nomor telepon sebagai berikut. Nah, apabila semua data sudah sesuai, kita dapat mengklik save seperti di atas sebelumnya. Dan apabila kita kembali ke leads, kita sudah dapat melihat kedua leads yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, sebagai berikut. Nah, apabila semua sudah sesuai, kita kemudian bisa langsung lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu mengonversi leads menjadi opportunity. Nah, untuk tahapan kedua ini akan dilakukan oleh Martha juga sebagai staff dari bagian marketing. Baiklah, kita dapat mengklik Office Furniture Project dulu untuk leads yang pertama, dan kita dapat langsung mengklik Convert to Opportunity. Nah, karena kita membuat customer baru, yaitu PT Apple, maka kita dapat memilih Create a New Customer, dan kita dapat langsung klik Create Opportunity. Nah, untuk detail dari opportunity ini sendiri dapat kita update sesuai dengan skenario yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu untuk Office Furniture Project akan memiliki harapan pemasukan sebesar 25 juta dengan probabilitas sebesar 85%. Dan untuk expected closing-nya akan kita atur dengan tanggal 8 November dan dengan prioritas yaitu bintang 3 atau very high. Nah, apabila semuanya sudah sesuai, kita dapat mengklik save manually di atas. Dan lead sudah berhasil menjadi opportunity yang baru. Nah, untuk leads yang kedua, kita dapat mengklik leads kembali, dan kita memilih opportunity yang kedua, yaitu Office Lamp Project, dan kita dapat langsung memilih Convert to Opportunity. Sesuai sebelumnya, kita dapat langsung mengklik Create Opportunity, dan untuk yang kedua ini memiliki expected revenue sebesar 10 juta, dengan probabilitas sebesar 75%. Kemudian untuk expected closing-nya adalah 9 September, dengan prioritas high, yaitu bintang 2. Nah, apabila semua sudah sesuai, kita dapat mengklik awan untuk menyimpannya secara manual. Dan kita dapat melihat kembali di halaman leads bahwa kedua leads tersebut sudah hilang. Hal tersebut karena sudah kita convert menjadi opportunity. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah kita memilih opportunity mana yang menang dan juga yang kalah. Nah, sesuai skenario sebelumnya adalah opportunity yang kita menangkan adalah opportunity yang pertama, yaitu Office Furniture Project. Nah, untuk melihat opportunity yang sudah ada, kita dapat mengklik Sales, lalu My Pipeline, dan terlihat kedua opportunity yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk memenangkan sebuah opportunity, kita dapat mengklik opportunity tersebut dan memilih One. Nah, apabila sudah berhasil, kita akan terdapat status One, dan juga kita juga perlu mengupdate untuk opportunity yang kedua karena kita sudah kalah atau tidak berhasil memenangkan opportunity ini, kita dapat mengklik Close. Nah, untuk reason-nya sendiri dapat disesuaikan dengan
mengapa kita tidak berhasil memenangkan opportunity ini. Untuk simulasi kali ini saya akan memilih not enough stock, di mana yang berarti bahwa PT Bulat tidak memiliki stok produk yang diinginkan oleh PT Jeruk sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkannya. Kita bisa klik submit dan status akan menjadi lost. Apabila kita kembali ke pipeline, maka kita dapat hanya melihat office furniture project yang sudah berstatus won. Nah, apabila sudah berhasil mengkonversi opportunity tersebut dan berhasil dimenangkan, maka kita akan langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah membuat quotation. Nah, untuk membuat quotation sendiri akan dilakukan oleh bagian sales. Maka dari itu kita akan pindah ke akun Sandra. Nah, kita sudah membuka akun Sandra. Untuk akun Sandra sendiri, kita akan melakukan tahapan quotation. Dengan ini kita dapat mengakses halaman sales. Nah, kita dapat melihat quotations. Nah, untuk quotations ini kita dapat mengklik create langsung untuk membuat quotations baru. Dan kita dapat langsung mengisi detail quotation ini sesuai dengan detail opportunity yang sudah kita pilih sebelumnya. Maka dari itu kita akan memilih customer, yaitu PT Apple. Kemudian untuk produknya sendiri, sesuai dengan simulasi, dia akan membeli 15 office chair. Itu akan kita klik dengan kuantitas 15. Dan kita menambahkan, juga akan membeli rush desk sebesar sebanyak 15. Nah, untuk payment term saya sendiri adalah immediate payment. Dan juga untuk expiration date-nya adalah 20 Maret 2023 sesuai dengan yang kita tentukan sebelumnya pada skenario. Nah, apabila semua sudah sesuai, kita dapat mengklik save. Dan kemudian kita bisa akan mengirim quotation ini kepada PT Apple dengan send by email. Dan sudah terdapat template dari Udo untuk mengirim email ini. Dan kita dapat langsung bisa menggunakannya dan mengklik send untuk mengirim quotation tersebut ke PT Apple. Nah, dengan ini status dari quotation akan menjadi quotation sent, di mana artinya quotation sudah dikirim. Nah, untuk ini kita dapat melanjutkan quotation ini dan mengubahnya menjadi sales order, yaitu tahapan selanjutnya. Nah, untuk mengkonversi quotation ini menjadi sales order, kita dapat mengklik confirm di atas. Dan dengan ini status dari quotation sudah menjadi sales order. Dengan berarti bahwa sales order sudah berhasil dibuat karena quotation sudah diterima oleh customer, yaitu PT Apple. Nah, untuk selanjutnya adalah delivery. Untuk delivery sendiri akan dilakukan oleh Walter sebagai staff dari warehouse. Nah, kita sudah membuka akun Walter, dan kita bisa langsung mengakses mode inventory dari home menu. Kemudian kita dapat mengklik delivery orders, dan kita dapat melihat bahwa terdapat delivery baru, yaitu dengan kontak PT Apple, dengan source dokumen, sumber dokumennya adalah sales order dengan nomor 25. Apabila kita klik, kita dapat melihat bahwa sesuai ya, officer sebanyak 15, large order sebanyak 15, dengan tujuan PT Apple. Nah, apabila semuanya sudah sesuai, kita dapat mengklik validate dan apply. Dan juga kita dapat untuk confirm delivery dengan SMS jadi si Walter akan mengirim SMS ke PT Apple untuk mengonfirmasi pengiriman. Nah, kita dapat memakai confirm saja untuk simulasi ini. Dan dapat terlihat bahwa untuk pengiriman sendiri sudah berstatus done, yang berarti pengiriman sudah berhasil. Nah, apabila sudah berhasil, kita dapat langsung lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu customer invoice. Untuk customer invoice sendiri akan pertama dilakukan oleh Sandra sebagai staff dari sales. Kita dapat kembali ke akun Sandra. Nah, ini apabila kita refresh, kita dapat melihat bahwa sudah terdapat tombol create invoice di atas. Nah, kita dapat mengklik create invoice dengan regular invoice sesuai dengan simulasi yang sudah kita tentukan, dan kita dapat mengklik create and view invoice. Nah, dengan ini sudah terdapat sebuah draft invoice. Kita dapat melihat bahwa statusnya masih draft, dan maka dari itu karena statusnya masih draft akan dilanjutkan oleh bagian finance and accounting, yaitu pada kasus ini adalah Amir. Kita dapat mengakses akun Amir, kemudian kita dapat memilih modul invoicing dari home menu, dan kita dapat melihat bahwa terdapat
invoice baru dengan PT Apple dengan jumlah harga yang sama, kita dapat mengklik, statusnya juga masih draft ya. Kita dapat klik membuka, kita dapat mengecek kembali sudah benar, yaitu customer PT Apple, office chair sebanyak 15 dan juga large desk sebanyak 15. Nah, dengan ini karena semua detail sudah sesuai untuk invoice-nya, maka Amir sebagai finance accounting dapat mengkonfirmasi customer invoice tersebut. Nah, apabila sudah terkonfirmasi, kita dapat melihat bahwa statusnya sudah menjadi posted. Nah, untuk invoice ini akan dikirimkan ke PT Apple. Dengan ini kita dapat memilih send and print untuk mengirim kepada customer kita PT Apple. Dan untuk kali ini kita akan memilih mengirim dengan bentuk email saja. Dan kita dapat langsung menggunakan template yang sudah ada dan kita dapat mengklik send. Nah, apabila semua sudah sesuai dan juga sudah dikirim, maka PT Apple akan melakukan pembayaran. Nah, ini akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita menerima pembayaran. Nah, untuk menerima pembayaran, untuk mengonfirmasi pembayaran, kita dapat mengklik register payment. Dan untuk kali ini, kita dapat mengisi sesuai dengan metode pembayaran dilakukan oleh PT Apple. Kita akan memilih bank dan juga payment metode adalah manual. Untuk amount-nya sudah sesuai dan juga payment date-nya adalah hari ini, yaitu 7 Maret. Kita akan memilih create payment dan customer invoice akan memiliki status paid. Kita juga dapat melihat pada sales sendiri, yaitu Sandra, apabila kita refresh, maka statusnya juga akan menjadi paid di akun Sandra. Nah, dengan ini simulasi order to cash dan juga CRM kita sudah selesai, dan juga seluruh tahap-tahapan yang saya lakukan di video ini juga akan saya jelaskan lebih detail dan juga akan saya cantumkan di artikel Medium yang sudah saya letakkan di deskripsi video. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semua sudah menonton.